Okay guys, welcome to my channel. Let's go, 3, 2, 1, Oke, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Sauki Agung Firmanda kembali lagi hadir kepada teman-teman untuk memberikan sebuah ilmu tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan dan akan memberikan strategi cara mengembangkan suatu bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama kali yaitu tentang profil bisnis yang saya jelaskan. Tentunya kalau saya memberikan strategi, kalau saya belum melakukan, itu tentunya kurang dipercaya oleh teman-teman. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang profil bisnis saya selama pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk bisnis yang saya jalankan itu merupakan bisnis yang tiap hari atau tiap hari saya lakukan, yaitu tentang membeli cabai langsung kepada petani. Nah, untuk pembelian cabai ini itu selain saya membeli langsung ke petani, saya juga melakukan usaha tani sendiri, yaitu usaha tani tentang komoditas cabai. Kalau kita ketahui bahwa komoditas cabai di Madura itu sangatlah banyak begitu. Jadi di sini saya memanfaatkan peluang tersebut untuk mengambil langsung kepada petani untuk meningkatkan tambahan dari pemasukan saya. Selain dari usaha taninya tadi, saya juga melakukan bisnis mengambil memasarkan hasil tani dari yang dilakukan oleh para petani langsung kepada pengepul besar, seperti itu. Jadi kalau dibilang bisnis saya itu saingannya banyak, ya tentu pasti, tapi saya melakukan beberapa strategi bagaimana strategi pemasaran saya untuk memperoleh dari para petani itu sangatlah mudah, dan juga cara pemasarannya itu lebih dipercayai. Yang pertama yaitu saya mengambil pada COVID-19 ini saya melakukan berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya itu langsung cara pemasarannya itu hanya fokus pada pengepul besar, pengambilan cabai langsung kepada pengepul besar. Akan tapi saat ini saya juga langsung memasarkan kepada konsumen. Lewat apa? Lewat media online. Nah, salah satu keuntungan yang saya miliki, salah satu keuntungan bisnis yang saya miliki daripada pengepul-pengepul lain itu bahwa bisnisnya hanya dilakukan pada pengepul besar. Tapi saya memikirkan bahwa strategi tersebut itu sangatlah fatal kalau kita memasarkan pada saat ini. Pada saat ini COVID-19, bahwa harga cabai meskipun kebutuhan itu sangatlah banyak, itu sangatlah fatal kalau kita hanya memasarkan kepada pengepul besar. Dampaknya kenapa? Kemarin 2 hari yang lalu itu saya membeli dari para petani bahwa informasi dari pengepul besar itu harga cabai adalah Rp1.000. Itu kalau kita fokusnya pada pengepul besar, Rp Rp1.000 yang cara mengambil kebijakan harga kepada para petani itu sangatlah kurang dipercaya oleh para petani, sehingga petani itu otomatis bisa menjualnya atau tidak. Nah, kalau saya itu berbeda. Saya selain mengambil dari petani langsung kepada pengepul, saya juga memanfaatkan media online untuk memasarkan langsung kepada konsumen. Ya, bisa via WhatsApp, via Instagram atau yang lain-lainnya. Itu selain juga mengambil keuntungan dari pengepul besar, saya juga mengambil keuntungan dari para konsumen. Sehingga di situ saya pada saat ini bisa dibilang liburan produktif lah. Karena kenapa? Di situ saya harus fokus bagaimana cara mengambil hati dari para konsumen dan juga para petani, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya selain memanfaatkan dengan media online yang saya terapkan tadi daripada pengepul lain, bedanya bahwa strategi yang saya ambil juga yaitu mengambil kualitas mutu yang sangat terjamin, seperti itu. Jadi banyak sekarang itu mengambil harga cabai yang cabainya itu sangat mudah, dan juga ketika disimpan selama 2 hari sampai 3 hari itu akan membusuk.
seperti itu. Jadi pembelian dari petani saya tidak sembarang, saya melakukan manajemen mutu di situ, saya melakukan pengambilan untuk mutu-mutu yang benar-benar bisa dipasarkan antara 1 minggu sampai 10 hari. Jadi seperti itu saya bisa memanfaatkan selama 1 minggu sampai 10 hari itu untuk memasarkan. Kalau tidak laku kepada konsumen, saya memasarkan langsung kepada pengepul besar seperti itu. Jadi keuntungan itu tetap terjalan. Apalagi kalau kita memanfaatkan media online, saya langsung memasarkan pada konsumen, saya lebih meraup keuntungan lebih dari saya menjualnya kepada pengepul besar seperti itu. Nah, oleh karena itu hanya itu untuk profil bisnisnya. Nah, untuk kegiatannya saya akan berikan link video kepada kalian. Saya akan memberikan video saat saya mengambil mengambil cabai, komunitas cabai langsung kepada petani, dan saya itu langsung memasarkan kepada para konsumen. Untuk videonya saya akan berikan berikut ini. Kenapa no? Apa? Capina. Jangan orang kan Pak Ibu sudah jauh. Awak kita lah jangan. Ayo mau corona ni wala ada rogi. Karena kalau ibu no, kalau ibu kapin niya. Apa sila mahar deki. Sana pa kilo no? Ada yang lain sa rogi lo. Kaya kala kalau ibu udah. Nah, itu untuk video dari pengambilan saya selama kegiatan pandemi saat ini, bahwa yang membedakan adalah mungkin teman-teman sudah mengetahui bahwa para petani di sini cukup modern juga, karena dalam melakukan pengambilan komoditas cabai itu memakai masker seperti itu. Jadi meskipun pandemi COVID-19 ini dicekang untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif, akan tapi tidak untuk petani dan juga bagi saya, asalkan kita menjaga jarak sosial dan juga memakai masker dan juga jaga jarak sosial antara petani dan juga itu, saya kira pandemi COVID-19 ini bisa teratasi dengan cara itu, dan juga kegiatan ekonomi juga berjalan seperti itu. Nah, untuk profil bisnis yang sudah saya jelaskan tadi, saya juga melakukan suatu analisis yang dinamakan dengan analisis SWOT. Ini tidak jarang bagi teman-teman untuk mendengarkan dari kata-kata analisis SWOT itu. Nah, untuk selama pandemi COVID-19 ini, saya itu menganalisis apa sih kekuatannya, apa sih kelemahannya, dan juga apa sih ancaman dan juga peluangnya. Nah, untuk selebihnya, untuk analisis SWOT-nya seperti berikut ini. Nah, untuk analisis SWOT yang saya sudah lakukan di situ, bahwa terdapat kekuatannya itu apa? Yaitu memiliki kemampuan pemasaran online dan juga kualitas terbaik. Seperti yang sudah jelaskan tadi, bahwa kekuatannya yang lebih membedakan antara bisnis saya dengan para pengepul besar, saya lebih tahu dalam mengoperasikan media online daripada pengepul-pengepul lain. Bukan saya ingin promosi atau gimana, tapi saya kemampuan dalam promosi kepada konsumen itu saya lebih menguasai dari pengepul-pengepul lain. Dan juga kualitas terbaik di sini saya juga melakukan sortasi kualitas cabai. Bagaimana saya bisa melakukan memilih kualitas terbaik dari para petani untuk bisa diterima oleh para konsumen, sehingga kalau tidak bisa dipercaya oleh konsumen, tidak bisa dilakukan kepada penjualan, konsumen tidak terlalu minat terhadap cabai saya langsung menjualnya kepada pengepul besar, dan otomatis para pengepul besar itu langsung mengambilnya tanpa memilih kualitas terbaik, tanpa rate seperti itu. Jadi untuk itu, untuk lebih laku kepada para konsumen, saya memiliki cara untuk memilih kualitas cabai terbaik seperti itu. Nah, untuk kelemahannya itu memang yang pertama yaitu modal terbatas. Memang saya akui bahwa yang saya jalani ini itu masih kurang dari 1 tahun lah. Sehingga untuk modalnya dalam pembeliannya itu masih terbatas.
itu terkadang dari 100 sampai 200 kilo, hanya 100 sampai 200 kilo, berbeda dengan para pengepul lain yang memiliki keterbatasan, yang memiliki kelebihan dari modal, sehingga dalam pembelian itu lebih banyak daripada saya, seperti itu. Yang kedua yaitu kurangnya pendekatan kepada para petani. Nah, ini yang salah satu kelemahan saya, bahwa di situ saya kurang, para petani dalam menjualnya kepada para pengepul itu terkadang adanya ikatan kontrak. Nah, itu saya masih kurang dalam pendekatan ke para petani. Itu saya tidak bisa, masih belum tahu ya, bukannya belum tahu, tapi pendekatannya kepada para petani itu masih kurang, sehingga para petani untuk menjualnya kepada saya itu harus memikirkan apakah saya masih menjual kepada saudara saya atau kepada Agung atau gimana. Nah, itu masih banyak pertimbangan daripada para petani, seperti itu. Jadi untuk pendekatannya kepada para petani itu masih kurang. Yang selanjutnya yaitu link petani yang masih kurang. Di sini saya lingkupnya dalam melakukan pembelian komoditas itu hanya sekitaran kampung saya dan juga dari pinggiran desa saya, seperti itu. Jadi untuk lingkupnya itu masih taraf kecil antara dalam pembelian itu sampai 100 sampai 200 kilo, 200 sampai 300, tidak sampai 1 ton atau bagaimana, itu masih kurang, sehingga di situ merupakan kelemahan dalam bisnis saya. Selanjutnya yaitu peluang. Apa sih peluang dari bisnis cabai ini? Peluang dari bisnis cabai ini bahwa kebutuhan pokok itu semakin meningkat. Kalau kita ketahui bahwa kebutuhan pokok di situ masih kebutuhan pokok pada saat pandemi COVID-19 ini sangatlah banyak, apalagi kalau kita bandingin dengan kita bulan puasa saat ini, bahwa kebutuhan itu semakin banyak. Seluruh manusia itu tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan produktif, sehingga kebutuhan dalam rumah, di rumah saja itu kebutuhan semakin banyak, seperti itu. Yang kedua, adanya PSBB. Adanya PSBB ini dimasukkan bagaimana adanya PSBB ini, para pengepul besar, terkadang para pengepul saingan saya itu terkadang itu tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan, itu masih dicegat. Nah, untungnya saya itu melakukan kemampuan pemasaran online, itu saya bisa melakukan kegiatan-kegiatan langsung kepada konsumen, seperti itu. Jadi kalau terkadang para pengepul itu menjualnya hanya kepada pengepul besar atau langsung kepada pasar, pedagang pengecer di situ. Nah, di mana pasar itu sekarang masih dibatasi. Nah, kalau saya itu dengan adanya PSBB ini, saya memanfaatkan peluang tersebut untuk langsung kepada konsumen, dan itu lebih menjanjikan untungnya. Jadi kalau ingin meniru, teman-teman dipersilakan, karena memang bisnis ini memerlukan strategi, bagaimana cara untuk melakukan strategi pengambilan dari para petani bisa langsung kepada pengepul besar atau langsung kepada petani, seperti itu, atau kepada konsumen. Nah, untuk ancamannya di sini, meskipun saya memiliki peluang yang sangat besar dalam pandemi COVID-19 ini, saya juga memiliki ancaman, yaitu ancamannya terjadinya banyak pengepul. Nah, ini kalau strategi ini disebarluaskan kepada teman-teman atau kepada para petani lain, di mana usaha tani saya tetap berjalan, dan juga saya bisa melakukan pembelian di situ, nanti para petani juga akan melakukan apa yang sudah saya lakukan, meniru apa yang sudah dilakukan. Ancamannya terjadinya banyak pengepul di sana. Dan jika kalau teman-teman melakukan para pelajar, para akademisi tentang ekonomi, bahwa semakin banyaknya para pengepul itu, bahwa pasar itu tidak akan efisien, akan terjadinya banyak persaingan, seperti. Jadi adanya pasar komoditas cabai itu khususnya di Madura akan tidak efisien, seperti itu. Jadi itu ancamannya. Jadi analisis SWOT yang sudah saya jelaskan kepada teman-teman itu strategi yang perlu saya lakukan, atau strategi yang perlu jika ingin meniru dari bisnis yang saya jalankan, strategi yang perlu dilakukan itu saya sudah melakukan penulisan di sini, bahwa strategi yang harus dilakukan oleh saya khususnya dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini agar bisnis saya tetap berjalan, yaitu
jaga tetap kualitas. Manajemen mutu itu wajib dilakukan. Jadi meskipun yang sudah saya jelaskan tadi, kualitas terbaik itu terkadang konsumen yang paling dilakukan. Ketika kalian tidak bisa menjual kepada pengepul besar, adanya PSBB ini, COVID-19 ini, Anda bisa melakukan kepada konsumen. Konsumen terkadang memilih-milih terhadap kualitas cabai yang sangat terbaik. Jadi di situ, jika komoditas cabai Anda ingin diterima oleh para petani, jagalah kualitas cabai yang Anda jual, seperti itu. Itu selama saya menjalani bisnis ini, selama menjalani pada pandemi COVID-19 ini, bahwa saya menjualnya kepada konsumen, seperti itu. Yang kedua, terus lakukan promosi. Yang kedua, strategi yang perlu dilakukan yaitu terus melakukan promosi. Kita tidak tahu bahwa kebutuhan para konsumen dan juga banyak produsen itu seperti apa. Kita tidak mengetahui, tidak harus melakukan seperti itu. Intinya apa? Intinya di sini, untuk menjalankan bisnis Anda itu harus terus melakukan promosi. Tiap hari, bahkan tiap waktu itu harus melakukan promosi kepada teman-teman Anda, kepada lewat via WhatsApp atau bagaimana. Silahkan untuk kreativitas kalian itu diperlukan dalam pemasaran online ini. Jadi teruslah berpromosi kepada para konsumen. Kita tidak mengetahui seberapa banyak konsumen dalam membutuhkan komoditas cabai ini. Tapi intinya dalam komoditas cabai ini pada saat pandemi COVID-19 ini sangat berpeluang untuk Anda jalankan, untuk saya jalankan, seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya penjelasan saya ini sangat bermanfaat kepada teman-teman. Semoga dengan adanya materi tentang penjelasan yang sudah saya berikan ini dapat meningkatkan kemauan teman-teman untuk menjalankan sebuah bisnis. Yang perlu diketahui bahwa bisnis itu bisa sukses asalkan Anda mempunyai kemampuan untuk melakukan bisnis. Yang pertama kali harus dilakukan adalah Anda harus melakukan bisnis tersebut. Bisnis akan bisa sukses tidak langsung kepada puncaknya. Masih ada banyak tahap-tahap oleh seperti itu. Jadi semoga dengan adanya penjelasan dari saya ini semoga sangat bermanfaat dan meningkatkan kemauan dari teman-teman untuk melakukan sebuah bisnis. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.